Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih sama aku Arwilantiani. Nah teman-teman, kali ini aku akan memaparkan sedikit materi tentang memahami budaya organisasi. Oke, langsung saja simak yuk videonya. Oke teman-teman, dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih budaya organisasi itu, bagaimana sih terbentuknya budaya perusahaan, apa saja fungsi dan dinamika budaya perusahaan, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menciptakan budaya organisasi yang etis. Oke, yang pertama definisi budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat sistem, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut sebagai budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya dianut bersama oleh para anggota organisasi atau karyawan sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau perusahaan. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif akan menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut, dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Menurut Miller, ada beberapa butir nilai-nilai primer yang seharusnya ada pada setiap perusahaan, yang jika dikelola dengan baik, maka dapat menjadi budaya organisasi yang positif dan akan mengakibatkan efektivitas, inovasi, loyalitas, dan produktivitas. 8 butir nilai-nilai budaya itu ia sebut sebagai asas-asas, yaitu asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas kesatuan, asas empiris, asas keakraban, dan asas integritas. Asas tujuan ialah menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, dan sekaligus memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan perusahaan. Asas keunggulan ialah usaha menciptakan ketidakpuasan yang kreatif di kalangan para anggota organisasi atau karyawan perusahaan, supaya perusahaan dapat mencapai keunggulan. Asas konsensus ialah kebersamaan cita-cita memikir dan merasakan yang dinyatakan dalam musyawarah untuk mufakat. Kemudian asas kesatuan ialah perasaan satu di antara karyawan dengan para karyawan lainnya dalam perusahaan karena adanya berbagai kesamaan-kesamaan. Asas prestasi ialah memberi penghargaan yang layak atas prestasi karyawan. Asas empiris ialah menggunakan data nyata atau statistik sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, asas keakraban ialah saling memberikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan emosional dan spiritual di antara para anggota organisasi. Yang terakhir, asas integritas ialah kejujuran, adil, dapat dipercaya,
mampu dan dapat diandalkan. Kemudian terbentuknya budaya perusahaan. Proses pembentukan budaya pada awalnya didahului oleh pembentukan sekelompok-kelompok kecil. Nah, langkah-langkah terbentuknya budaya perusahaan itu sendiri, yang pertama, pendiri suatu organisasi mempunyai gagasan untuk membuat suatu organisasi. Yang kedua, pendiri mengumpulkan satu atau lebih orang lain untuk membentuk sekelompok inti dan setuju dengan pendiri tentang tujuan dan visi bersama serta yakin ide itu bagus dan diimplementasikan dengan investasi waktu, uang, dan sumber daya serta risiko yang lainnya. Dan yang ketiga, kelompok pendiri memulai kegiatan untuk mengatur pembentukan organisasi dengan mengumpulkan sumber daya, mencari mitra, memutuskan di mana bekerja, kemudian anggota organisasi lainnya akan bergabung dan mulai membangun cerita bersama. Jika kelompok tetap stabil dan memiliki pengalaman belajar bersama yang relevan, hal ini pada dasarnya adalah lingkungan yang mempengaruhi kelompok dan bagaimana mereka harus bertindak untuk bertahan hidup dan berkembang. Oke, kemudian ada fungsi dan dinamika budaya organisasi. Fungsi dan budaya organisasi yaitu memberikan nuansa yang membedakannya dengan organisasi lain dan kesan tersendiri, sehingga memberikan citra positif bagi organisasi atau perusahaan di mata masyarakat atau pelanggan. Yang kedua, memiliki simbol dan nilai-nilai yang menjadi kebanggaan para anggota di dalamnya. Kemudian yang ketiga, membimbing perilaku anggotanya ke arah berpikir konstruktif, memberikan kontribusi positif, dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, membangun kerjasama tim yang solid dan rasa kebersamaan yang tinggi antar anggota. Oke, yang terakhir adalah menciptakan budaya organisasi yang etis. Budaya organisasi sangatlah penting untuk dipahami karena budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang dalam berperilaku dan harus menjadi patokan dalam setiap program pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil. Hal ini terkait dengan bagaimana budaya itu mempengaruhi organisasi dan bagaimana suatu budaya itu dapat dikelola oleh organisasi. Budaya organisasi yang etis adalah budaya yang mentolerir resiko rendah sampai sedang dalam keagresif dan berfokus pada sarana dan juga hasil. Yang dapat dilakukan manajemen untuk menciptakan budaya yang lebih etis, yaitu dengan melakukan model peran yang visible. Karyawan akan melihat sikap dan perilaku manajemen puncak atau top management sebagai acuan atau landasan standar untuk menentukan perilaku dan tindakan-tindakan yang semestinya diambil. Yang kedua, komunikasi harapan etis. Ambiguitas etika dapat diminimalisir dengan menciptakan dan mengkomunikasikan kode etik organisasi. Kemudian yang ketiga, pelatihan etis. Pelatihan etis digunakan untuk memperkuat standar, tuntutan organisasi, menjelaskan praktik yang diperbolehkan dan yang tidak, dan menangani dilema etika yang mungkin muncul di dalam budaya organisasi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yaitu lingkungan usaha di mana suatu perusahaan akan beroperasi dan menentukan langkah apa yang harus diambilnya. Yang kedua, adanya nilai-nilai konsep dasar dan keyakinan perusahaan untuk memberikan reward kepada karyawan pada saat-saat tertentu. Dan yang ketiga, adanya jaringan yang dimiliki setiap perusahaan yang berbeda-beda. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari aku tentang memahami budaya organisasi.
Terima kasih buat teman-teman yang udah simak video ini dari awal, dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.